Halo sobat, kita semua tahu sejarah dan peradaban Mesir serta bangunan peninggalannya seperti piramid dan patung SPNK dan lainnya. Tapi apakah Anda pernah mendengar sebuah kuil yang bernama kuil Hatshepsut di Deir el-Bahari? Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Kuil Hatshepsut di Deir el-Bahari adalah salah satu kuil paling indah dan megah di Mesir. Kuil ini dibangun oleh Ratu Penguasa Mesir, Hatshepsut, pada abad ke-15 sebelum Masehi. Hatshepsut adalah salah satu tokoh bersejarah paling menarik di Mesir kuno. Ia dikenal sebagai seorang perempuan yang menjadi Fir'aun, gelar yang biasanya hanya diberikan kepada pria. Hatshepsut lahir sekitar tahun 1507 sebelum Masehi dan merupakan anak perempuan dari Fir'aun Thutmose I dan Ratu Dewi Ahmose. Dia memiliki seorang saudara laki-laki, Thutmose II, yang kemudian menjadi suaminya. Setelah kematian Thutmose I, Thutmose II menjadi Fir'aun, tetapi dia meninggal muda, sehingga tampaknya Hatshepsut menjadi wali bagi Thutmose III, anak laki-laki dari Thutmose II dan selirnya, Iset. Hatshepsut muncul sebagai sosok yang kuat dan ambisius dalam politik Mesir. Pada awalnya, dia berbagi kekuasaan dengan Thutmose III, yang masih sangat muda saat itu. Namun, dalam beberapa tahun, dia mengambil alih sebagai Fir'aun utama, dan terkenal dengan gelarnya sebagai Ratu Penguasa Mesir. Selama masa pemerintahannya yang panjang, yang berlangsung sekitar 21 tahun, Hatshepsut memimpin Mesir dengan bijaksana dan memulai serangkaian proyek pembangunan dan ekspedisi perdagangan. Salah satu tindakan paling terkenal Hatshepsut adalah membangun kuil Hatshepsut di Deir el-Bahri di Luxor, yang sekarang menjadi salah satu situs bersejarah terkenal di Mesir. Kuil ini adalah contoh klasik arsitektur Mesir kuno, dengan 3 teras yang menghadap ke Sungai Nil. Hatshepsut juga melakukan pekerjaan pembangunan lainnya, termasuk penggalian tambang di wilayah Nubia dan kampanye konstruksi di sejumlah kuil dan kuil lainnya. Kuil Hatshepsut adalah contoh yang luar biasa dari arsitektur Mesir kuno. Bangunan ini terdiri dari 3 tingkat teras, dengan tiang-tiang yang menghiasi dinding dan pahatan relief yang menggambarkan perjalanan ke negeri Pun. Ada 3 ruangan kuil utama di dalamnya, termasuk kuil penghormatan kepada Hathor, Dewi Cinta dan Kecantikan, dan kuil utama yang dipersembahkan kepada Amun-Ra. Kuil ini terletak di Lembah Ratu, yang memiliki pemandangan yang menakjubkan dari pegunungan Thebes di sebelah barat dan Sungai Nil di sebelah timur. Kombinasi pemandangan alam yang indah dan keindahan arsitektur kuil membuatnya menjadi tempat wisata yang populer. 1. Pembangunan kuil Hatshepsut abad ke-15 sebelum Masehi. Hatshepsut naik tahta pada tahun 1479 sebelum Masehi setelah kematian suaminya, Thutmose II. Ia adalah ratu pertama Mesir yang memerintah sebagai penguasa penuh. Hatshepsut ingin meninggalkan jejak yang signifikan selama masa pemerintahannya, dan ia memutuskan untuk membangun sebuah kuil makam yang megah. Kuil Hatshepsut dibangun di atas 3 teras yang menjulang di atas lereng bukit. Teras pertama adalah teras taman, yang dihiasi dengan patung-patung dan relief yang menggambarkan Hatshepsut dan ekspedisi perdagangannya ke Pun. Teras kedua adalah teras portico, yang dihiasi dengan kolom-kolom obelis. Teras ketiga adalah teras kuil, yang dihiasi dengan relief-relief yang menggambarkan kehidupan Hatshepsut dan dewa-dewi Mesir. Pembangunan kuil Hatshepsut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Ribuan pekerja dikerahkan untuk menggali teras, membangun dinding, dan memasang patung dan relief. Kuil Hatshepsut adalah salah satu proyek pembangunan terbesar dalam sejarah Mesir kuno. 2. Penghancuran kuil Hatshepsut abad ke-18 sebelum Masehi.
Penghancuran kuil Hatshepsut adalah tindakan yang dilakukan oleh Thutmose III, putra Hatshepsut, setelah kematiannya. Thutmose III adalah seorang penguasa yang kuat dan ambisius, dan ia ingin menghapuskan semua bukti bahwa Hatshepsut pernah memerintah Mesir. Thutmose III memerintahkan untuk menghancurkan sebagian besar patung dan relief yang menggambarkan Hatshepsut. Ia juga memerintahkan untuk mengubah nama-nama Hatshepsut menjadi nama Thutmose III. Pemusnahan kuil Hatshepsut oleh Thutmose III adalah tindakan yang kejam dan merusak. Namun, tindakan ini tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa patung dan relief Hatshepsut masih selamat dari pemusnahan, dan mereka memberikan gambaran tentang kehidupan dan pemerintahan ratu yang hebat ini. Ada beberapa alasan yang mungkin melatar belakangi tindakan Thutmose III untuk menghancurkan kuil Hatshepsut. Salah satu kemungkinan adalah bahwa Thutmose III tidak ingin dibayangi oleh kesuksesan ibunya. Hatshepsut adalah seorang penguasa yang sukses, dan ia meninggalkan warisan yang besar. Thutmose III mungkin merasa terancam oleh warisan ibunya, dan ia ingin menghapuskan semua bukti bahwa Hatshepsut pernah memerintah Mesir. Kemungkinan lainnya adalah bahwa Thutmose III ingin menghapuskan semua bukti bahwa Hatshepsut adalah seorang wanita yang memerintah sebagai penguasa penuh. Pada masa itu, wanita tidak dianggap sebagai pemimpin yang sah, dan Thutmose III mungkin ingin memastikan bahwa masa pemerintahan ibunya tidak menjadi preseden. 3. Penemuan kuil Hatshepsut abad ke-19 Masehi. Kuil Hatshepsut dilupakan selama berabad-abad setelah dihancurkan oleh Thutmose III. Kuil ini baru ditemukan kembali pada abad ke-19 Masehi oleh para arkeolog Eropa. Pada tahun 1822, seorang arkeolog Prancis bernama Jean-François Champollion mengunjungi Mesir. Ia adalah orang pertama yang berhasil memecahkan hieroglif Mesir, dan ia menggunakan pengetahuannya untuk menerjemahkan tulisan di kuil Hatshepsut. Champollion menyadari bahwa kuil ini adalah sebuah mahakarya arsitektur dan seni. Ia mulai menggali dan memulihkan kuil Hatshepsut, dan pekerjaan ini berlangsung selama beberapa dekade. 4. Pemugaran kuil Hatshepsut abad ke-20 Masehi. Pemugaran kuil Hatshepsut adalah upaya yang kompleks dan memakan waktu. Pekerjaan ini dimulai pada abad ke-19 sebelum Masehi oleh para arkeolog Eropa, dan dilanjutkan pada abad ke-20 sebelum Masehi oleh para arkeolog dan konservator Mesir. Pada abad ke-19 Masehi, para arkeolog Eropa mulai menggali dan memulihkan kuil Hatshepsut. Pekerjaan ini berlangsung selama beberapa dekade, dan berhasil menemukan kembali sebagian besar kuil. Namun, upaya ini masih menyisakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pada abad ke-20 Masehi, pemerintah Mesir memulai proyek pemugaran besar-besaran di kuil Hatshepsut. Proyek ini melibatkan para arkeolog dan konservator Mesir, serta bantuan dari UNESCO. Pemugaran kuil Hatshepsut mencakup berbagai aspek, termasuk penggalian sisa-sisa kuil yang masih terkubur, pembersihan dan perbaikan patung dan relief yang rusak, pemulihan struktur kuil yang telah runtuh, pelestarian kuil dari kerusakan akibat cuaca dan lingkungan. Pemugaran kuil Hatshepsut adalah upaya yang sulit dan menantang. Namun, upaya ini berhasil mengembalikan keindahan dan kemegahan kuil yang telah hilang selama berabad-abad. Pemugaran kuil Hatshepsut adalah peristiwa penting dalam sejarah Mesir. Kuil ini merupakan bukti kebesaran dan kemakmuran peradaban Mesir kuno. Dalam pemugaran kuil Hatshepsut, para arkeolog menemui beberapa tantangan yang tidak mudah dihadapi. Tantangan tersebut antara lain kerusakan akibat waktu dan cuaca, vandalisme dan pencurian, keterbatasan sumber daya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, para arkeolog dan konservator Mesir berhasil menyelesaikan proyek pemugaran kuil Hatshepsut.
Kuil ini kini menjadi salah satu objek wisata paling populer di Mesir. 5. Kuil Hatshepsut di masa kini abad ke-20 Masehi. Pada masa kini, kuil Hatshepsut adalah salah satu objek wisata paling populer di Mesir. Kuil ini merupakan bukti kebesaran dan kemakmuran peradaban Mesir kuno. Beberapa fakta menarik tentang kuil Hatshepsut, di antaranya, kuil Hatshepsut dibangun di atas 3 teras yang menjulang di atas lereng bukit. Teras pertama adalah teras taman, yang dihiasi dengan patung-patung dan relief yang menggambarkan Hatshepsut dan ekspedisi perdagangannya ke Punt. Teras kedua adalah teras portico, yang dihiasi dengan kolom-kolom obelis. Teras ketiga adalah teras kuil, yang dihiasi dengan relief-relief yang menggambarkan kehidupan Hatshepsut dan dewa-dewi Mesir. Kuil Hatshepsut adalah salah satu objek wisata paling populer di Mesir. Itulah beberapa fakta menarik tentang Ratu Hatshepsut. Sejarah kuil Hatshepsut mulai dari pembangunan kuil Hatshepsut, pemusnahan kuil Hatshepsut, penemuan kuil Hatshepsut, pemugaran kuil Hatshepsut hingga kuil Hatshepsut masa kini, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.